Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah praktek perbankan dan syariah. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya atau meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan membahas tentang bank pengkreditan rakyat. Sebelum saya membahas bank pengkreditan rakyat, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Reddy Saputra dengan NIM 2008 03102 047. Saya dari Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Administrasi Keuangan. Ya, langsung saja topik pembahasan materi kali ini. Yang pertama definisi, yang kedua produk BPR, dan yang ketiga contoh soal. Nah, ya langsung saja. Apa sih itu bank pengkreditan rakyat? Nah, bank pengkreditan rakyat itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR itu dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Oke, selanjutnya ada produk utama BPR. Yang pertama itu ada tabungan, yang kedua itu kredit, dan yang ketiga itu ada deposito. Langsung saja ke contoh soal ya. Yang pertama itu perhitungan bunga kredit flat. Perhitungan bunga kredit flat yaitu angsuran pokok dan angsuran bunga masing-masing jumlahnya sama setiap bulan. Nah, rumusnya total bunga P dikali I dan dikali N. Bunga per bulannya yaitu total per bunga per N. Angsuran P ditambah total bunga ditambah dibagi N. P yaitu penjelasannya pokok kredit, dan I itu suku bunga, dan N itu jumlahnya. Nah, contohnya ya, nasabah A mengajukan kredit dengan platform 10 juta rupiah dengan waktu 12 bulan, dan suku bunga kredit BPR yaitu 2% per bulan. Maka besar angsuran per bulannya adalah total bunga 10 juta rupiah dikali 2%, 0,02 dikali 24. Nah, jumlahnya 4.800.000 rupiah. Bunga per bulan 4.800.000 rupiah dibagi 24 yaitu 200.000 rupiah. Angsurannya 10 juta rupiah ditambah 4.800.000 rupiah dibagi 24 yaitu sama dengan 616.000 rupiah. Di dalam total angsuran sebesar 616.000 rupiah setiap bulan itu terdapat porsi angsuran pokok sebesar 616.000 rupiah dikurangi 200.000 rupiah dan angsuran bunga sebesar 200.000 rupiah. Nah, sistem perhitungan deposito salah satu BPR untuk perhitungan bunga deposito. Hampir semua rumus yang digunakan untuk setiap bank umum maupun BPR sama. Yang membedakan hanya terletak pada kebijakan pemberian bunga deposito. Ada yang maksimal pemberian bunga sebesar 10,25%, 11%, bahkan lebih. Untuk PT BPR Neatur Surakarta, bunga maksimal yang diberikan sebesar 10,25%, dan itu tergantung pada yang didepositokan. Minimal deposito sebesar 1 juta rupiah. Perbedaan dengan BPR lain ataupun dengan bank umum, minimal deposito pada PT BPR Motor Surakarta lebih kecil daripada BPR lain ataupun bank umum.
Ada bank umum yang minimal deposito hingga Rp7.500.000, bahkan hingga Rp10 juta. Pada BBR lain pun demikian, ada yang minimal deposito itu mencapai Rp2.500.000. Nah, ada beberapa ketentuan dana deposit hingga bunga yang diperoleh pada PT BPR Motor Surakarta, yaitu yang pertama A itu untuk nominal Rp1 juta, Rp7.500.000 bunga yang diperoleh sebesar 8,25%. Untuk nominal lebih dari Rp7.500.000 dan Rp50 juta, bunga yang diperoleh sebesar 9,25%. Untuk nominal lebih dari Rp50 juta, Rp100 juta, bunga yang diperoleh sebesar 9,75%. Dan yang terakhir itu untuk nominal lebih dari Rp100 juta, bunga yang diperoleh sebesar 10,25%. Akan tetapi untuk penempatan dana lebih dari Rp7.500.000 terkena pajak bunga sebesar 20%. Untuk rumus perhitungannya, bunga deposito berjangka yaitu bunga nominal dikali tingkat bunga dikali hari bunga dibagi 365. Terdapat rumus lain yang bisa digunakan untuk menghitung bunga. Bisa mencari bunga sehari dulu, baru mencari bunga secara keseluruhan hari deposito. Nah, bunga sehari ya, nominal deposito dikali tingkat bunga dibagi 365. Contoh, seorang nasabah mendepositokan dana di PT BPR Motor Surakarta sebesar Rp4 juta. Selama 1 bulan, pada bulan Maret, maka bunga yang diperoleh adalah Rp4 juta dikali 8,25% dikali 31 dibagi 365, yaitu jumlahnya Rp25.027. Maka bunga yang diperoleh sebesar Rp28.027 atau sebesar Rp28.027. Seorang nasabah mendepositokan dana di PT BPR Motor Surakarta sebesar Rp8 juta selama 1 bulan. Pada bulan Maret, maka muka yang diperoleh adalah Rp8 juta dikali 9,25% dikali 31 dibagi 365 hari, jumlahnya yaitu Rp60.849. Maka bunga yang diperoleh sebesar Rp60.849 atau sebesar Rp62.849. Untuk contoh B, karena dana yang didepositokan itu lebih dari Rp7.500.000, maka bunga yang diperoleh dipotong pajak sebesar 20%. Maka bunga yang diperoleh setelah pemotongan pajak sebesar Rp50.279.000. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang Bank Pengkreditan Rakyat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bertambah rezekinya, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan dari video ini bisa menambah relasi atau wawasan bagi kita semua, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.